Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak kelas 4 semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kita semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anak kelas 4 semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Herman dengan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Tetap belajar dari rumah, ya. Sampai saat ini kebijakan, ya, pemerintah kita untuk mengharuskan kita belajar dari rumah masih, ya. Nah, baik anak-anak kelas 4 semuanya, yuk kita awali pertemuan kita atau pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah, ya. Ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita membaca doa juga, ya. Nah, setelah baca basmalah kita baca doa, ya. Seperti di kelas, seperti biasa, ya, untuk tidak menghilangkan hasanah, ya, atau kebaikan, dan tidak menghilangkan seni, ya, daripada kita sekolah di kelas gitu kan. Ada ciri khas tersendiri gitu kan. Sama-sama kita baca doa, ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian kita baca doa penenang hati, ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, setelah kita baca basmalah dan baca doa, selanjutnya Bapak ingin mengarahkan kalian, ya, dalam pelajaran pertama, ya. Sekarang ini adalah pelajaran pertama kita, ya. Pelajaran pertama untuk kelas 4. Langsung saja, apa materi pertama kelas 4? Nah, ini dia. Bab satunya adalah yuk kita belajar Quran surat Al-Falaq. Nah, jadi kita dalam pelajaran pertama ini mempelajari Quran surat Al-Falaq. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Pertama, ya, untuk terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Biasakan membaca Al-Quran itu harus tartil, harus tartil. Kalau tidak tartil berarti tidak sempurna, tidak afdal, ya, alias masih salah. Karena Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah terbiasa membaca Al-Quran, maka berusaha untuk memahami makna surat Al-Falaq, ya. Kemudian Al-Fil juga dengan pemahaman yang baik dan benar, ya, jangan sampai salah. Nah, pertama mungkin baca terjemahnya, kemudian berusahalah mencari-cari tafsirnya untuk bisa kita pahami secara baik dan benar. Nah, kemudian kita harus menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman kita terhadap Quran surat Al-Falaq
dan surat Al-Fil ya. Nah, nanti di antara tugas yang kita lakukan ya adalah membacanya ya, membaca yaitu Quran surat Al-Falaq dan Al-Fil dengan tartil ya, seperti tadi Bapak jelaskan. Kemudian menulis kalimat demi kalimat surat Al-Falaq dan Al-Fil, atau boleh Al-Falaq dulu ya, Al-Falaq satu surat Al-Falaq dulu, Al-Fil nanti saja, nanti nunggu perintah dari Bapak. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan hafalannya. Menunjukkan hafalan berarti dengan cara merekamnya ya, kemudian setoran. Tolong dengan jujur ya, yang direkam itu hasil hafalan ya. Yang direkam itu hasil hafalan, bukan bacaan. Beda ya, walaupun Bapak nggak lihat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Sami'an basiran. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Bapak minta tolong kalian jujur, yang direkam itu adalah hasil hafalannya ya, bukan bacaannya ya. Kalau bacaan mah ya insya Allah bisa ya, walaupun belum bisa baca Arab ya bisa aja syaitan menggoda, tulis dengan tulisan Latin bahasa Indonesia dibaca sama aja. Tapi tetap Bapak bisa membedakan mana bacaan yang dibaca dari Al-Quran Arab, mana yang bacaan yang dibaca dari tulisan Latin, seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, nah kemudian ini Bapak jelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran pertama kita ya. Tujuan pembelajarannya ini pertama sama yang Bapak tadi sampaikan, membaca Al-Quran Al-Falaq dengan tartil. Kedua menghafalnya. Yang ketiga menulis ya dengan baik dan benar. Baik, lanjutnya ini konsepnya, yuk kita belajar Quran surat Al-Falaq ya, memahami makna Quran surat Al-Falaq, kemudian membaca dan memperhatikan Quran surat Al-Falaq, dan menulis Quran surat Al-Falaq, dan penerapan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kita harus berusaha bersikap bekerja sama ya, toleransi. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran dari Bapak, pendahuluan yang mengingatkan surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq ini adalah termasuk surat-surat surat-surat ruqyah atau ayat-ayat ruqyah. Artinya surat ini senantiasa Rasulullah SAW baca dan para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah SAW hendak bepergian malam-malam, senantiasa membaca surat ini. Karena surat ini maknanya adalah mohon perlindungan kepada Allah. Jadi insya Allah maka kita pun harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja membaca surat ini ketika akan bepergian. Ya, ketika ada rasa kekhawatiran, ketakutan dari gangguan-gangguan, maka kita pun harus mengikutinya, harus melakukannya. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Pertama, membaca Al-Quran adalah pahalanya besar. Kedua, ini adalah sebagai benteng buat kita, sebagai perlindungan bagi kita dari segala macam bahaya ya, dari segala macam penyakit juga. Ya, ini media pembelajarannya ya, kita pakai Google Classroom ya, Quizzes dan juga Google Form. Nah, maksudnya begini anak-anak sekalian, tadi ada 2 tugas yang Bapak berikan ya. Pertama adalah menulisnya ya, kemudian adalah menghafalnya. Nah, dan tugas-tugas itu kalian letakkan atau kirim melalui Google Form yang Bapak nanti akan berikan ya. Atau kalau tidak bisa, boleh melalui WA pribadi Bapak. Seperti itu. Ini sekilas ya tentang penjelasan umum. Ya, alhamdulillah. Nah, aku sekarang sudah kelas 4. Kata kakakku, aku harus lebih rajin belajar di kelas 4 ini. Terus kata kakakku di kelas 4,
lebih seru loh belajarnya. Terus nanti ada pelajaran hafalan surat pendek, yaitu surat Al-Falaq. Nanti kamu akan tahu keutamaan surat Al-Falaq. Aku jadi penasaran seperti apa sih keutamaan surat Al-Falaq. Nah, baik anak-anak semuanya, ini gambaran ya, seperti yang tadi barusan Bapak sampaikan, itu adalah keutamaan. Di antara keutamaan surat Al-Falaq adalah bisa membentengi diri, bisa menjaga diri daripada segala kejahatan makhluk-makhluk Allah. Ya. Nah, ini gambar sedang berdoa ya. Sedang berdoa. Gambar 1, Bu Guru sedang memimpin doa memohon perlindungan agar terhindar dari segala keburukan. Nah, tugasnya, perhatikan itu tugas ya. Tugas. Nah, ayo kalian lakukan di rumah agar selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dibuat gurumu, maksudnya yang telah tugas yang telah dibuat guru. Oke. Nah, yuk kita membaca dan mengartikan surat Al-Falaq. Ayo sama-sama kita baca isti'adzah basmalah dan surat Al-Falaq. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, selanjutnya kita ulangi membaca per ayat berikut artinya. Oke. Pertama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-1, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, baik anak-anak semuanya. Selanjutnya ini ada gambar silakan siapa yang mau membaca. Nih di antara kalian ya, siswa ada yang langsung menunjuk tangannya, saya Bu, saya Pak. Nah, ini peringatan ya, atau perlu diingat, reminder, ketika membaca Al-Quran kita perlu memperhatikan adab-adab berikut ini agar mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membacanya. Ya baik anak-anak, perhatikan ini adabnya ya, adab ketika kita akan membaca Al-Quran. Pertama, dalam keadaan suci, maksudnya adalah berwudu terlebih dahulu. Kemudian berdoa terlebih dahulu. Kemudian lagi dimulai dengan isti'azah atau ta'awuz. Kemudian membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa ya, jangan buru-buru. Kemudian yang berikutnya membaca dengan khusyuk, dengan hikmat ya. Jangan sambil main, sambil ngapain, nggak boleh. Dan membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Nah, ini anak-anak ada satu nyanyian ya. Yuk kita menyanyi adab mengaji. Ya, ini Bapak besarkan, Bapak zoom. Nah, dibaca, kita nyanyikan. Yuk sama-sama nyanyi yuk. Lagunya Kalau Kau
senang tepuk tangan. Nah, ini pasti semuanya bisa. Kalau kau senang hati tepuk tangan, seperti itu ya. Baik, sama-sama yuk. Kita bernyanyi 1 2 3. Wudu dulu lalu doa mau ngaji. Prok prok prok. Bersih badan dan pakaian. 3. Gimana? Bersih badan dan pakaian, bersih badan dan pakaian. Prok prok. Bapak lupa nih, gimana nih? Hormat guru, sayang teman, itu santri. Prok prok. Taruh kitab atau Quran. Taruh kitab. Prok prok. Ya, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, Bapak rasa cukup ya sementara pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan Bapak sangat berharap tugas-tugas tadi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.